Hey Sobat Magnesia, ketemu lagi dengan gua Ozi dari Magnesia ID. Kali ini gua mau bongkar Mac Pro. Ini bukan kaleng kerupuk ini. Kalau kalian nyangkanya kaleng kerupuk, salah besar ini. Ini dari Apple nih. Ini Mac Pro tahun 2013. Dia datang bersama empunya atau customer kita. Untuk infonya sih dia itu nggak bisa nampil sama file-nya noise gitu sobat. Untuk video kali ini sih gue nggak bakalan nunjukin cara repair maupun cara pengecekannya. Gue mau nunjukin cara bongkar sama mau nunjukin perbagiannya kayak gitu. Untuk cara repair atau perbaikannya nanti di video selanjutnya kayak gitu. Sedikit info buat kalian ya, ini unit bukan salah satu, ini tuh bisa dibilang memang unit premiumnya dari si Apple. Bisa dilihat dia sangat beda, kayak misal kayak MacBook Air, MacBook Pro, dia desain di California, tapi tetap assemblingnya ada di Cina. Kalau nggak percaya lihat di bottom case kalian. Kalau misal ini nih, dia desain Apple in California, assemblingnya tetap di Amerika juga dia, karena dia premium ya. Tapi ya tetap, baik itu mau assembly di Cina maupun di Amerika, kalau misal ada kerusakan di Mac, tetap larinya ke kita ya. Siap, oke sobat. Gua sebelumnya mau nunjukin juga untuk spesifikasi dia sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Untuk unit ini Mac Pro tahun 2013. Untuk generasi terakhirnya itu Mac Pro tahun 2019 yang kayak ada di gambar ini nih. Ini LED 2013, model numbernya A1481. Untuk prosesornya sendiri dari dulu emang kalau misal Mac Pro itu dia dibekali dengan prosesor Intel Xeon ya, basicnya buat server gede. Untuk maksimum prosesor speednya up to 3,9 or 3,5 GHz. Untuk bentar, nih banyak banget, gue singkat-singkat aja dah. Untuk storage-nya, penyimpanannya dia 256, 512 atau 1 TB flash storage. Dia SSD, udah bukan hard disk lagi. Masa produk premium masih hard disk, pasti SSD ini. Untuk memorinya atau RAM-nya, maksimum memorinya itu 64 GB dari Apple-nya. Untuk 128 dia bisa dipetokin di 128 GB dengan actual atau ya produk-produk lain yang bisa mendukung dia. Untuk grafiknya dia disupport dengan grafik dual AMD FirePro. Tetap sih dari AMD untuk grafiknya, dari AMD. Terus ini portnya banyak banget ini sobat, ada 6 port Thunderbolt display, 1 port HDMI. Itu buat output ke displaynya ini udah banyak banget karena dia dibekali tadi ya AMD dengan jenisnya AMD. Sorry bentar, tadi gua lupa lagi. Dual AMD FirePro D300 atau Dual AMD FirePro D500 atau Dual AMD FirePro D700. Itu gede tuh. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi atau nggak usah lama-lama, langsung kita mau bongkar unit ini. Ikutin terus channel kita. Ini untuk awal bukanya, ini ada kuncian di sini. Ini ada tanda gembok ketutup sama gembok kebuka. Kita posisikan di gembok kebuka. Habis itu kita tarik ke atas. Ini untuk tampak dalamnya. Ini untuk
nanti banyak banget di dalamnya, masih banyak. Lanjut kita bongkar. Untuk bongkar kita menggunakan obeng T9. Bongkar dari atas. Ini ada 5 baut yang di atas buat fan-nya. Baut yang di atas. Situ kita bisa lepas fan. Nah, hati-hati karena ada kabel fleksibelnya di sini. Ini ada kabel fleksibel buat supply fan-nya sama RPM fan-nya ngebut atau enggaknya, sama kabel fleksibel buat si antena WiFi sama Bluetooth. Untuk fan-nya sendiri, ini ada obengnya nih dalam. Ini sorry bukan obeng, ini ada bautnya. Ini pakai untuk bukanya pakai T8. Kita buka untuk kunciannya. Nih. Habis itu kita lepas soket dari fan sama soket untuk antena WiFi. Nah, untuk yang di bawah kita bisa balik juga. Sama, ini ada baut 5 baut, pakainya T9. Ini salah satu unit favorit gua nih. Unit ini badak, dia unit badak. Speknya edan walaupun tahun 2013. Ini kalau misalnya tahun 2019 lebih edan lagi dia. Tapi untuk modelnya ini yang bisa dibilang model kayak parutan. Kan itu sorry yang 2019 yang kayak parutan keju itu. Untuk yang tahun 2013 ini kayak tong sampah. Nah ini dalamannya nih, kita udah buka 2 bagian, satu bottom sama atasnya buat fan, kelihatan nih ini. Habis itu bongkar untuk si controller bawah. Dia ada 2 baut, 2 baut. Kita bongkar pakai T8 untuk baut ini. Habis itu ini ada soket untuk supply sama controller untuk VGA, dual VGA. Ini kita lepas. Hati-hati ya sobat, karena ini fleksibel, ini kawan tuh soketnya banyak banget tuh. Salah dikit aja nanti malah jadi rusak. Nah, untuk kalian yang pengen nyoba di rumah buat cleaning logiknya atau apa, saran saya hati-hati untuk bongkar dan pasangnya. Ini 2 udah. Habis itu kita lepas untuk controller ini, logic controller ini. Nah, dia di tengahnya ada soket lagi gitu. Ada soket lagi yang ngubungin antara controller buat si di logic ini sama buat logic board yang ada prosesornya. Di sini juga ada kabel fleksibel juga nih
buka juga. Kali lagi gue tekenin, hati-hati bongkarnya. Nah, ini untuk, kalau gue sih nyebutnya mudahnya controller, karena di sini banyak banget buat kontrol suplai tegangan, SMC segala macem kayak gitu. Pasti, tapi kalau misal dari Apple-nya ini ada istilah lain lagi. Gue cari istilah gue sendiri lah. Ini ada IC buat ini SMC. Ini IC SMC-nya. Sini ada, ini ada IC buat controller itu tadi, supply control management system, juga jalur PCH, atau kalau misal di orang nyebutnya ini apa ya, PCI Express itu di sini nih. Sini controller, logic controller. Setelah bongkar logic board itu, kita bongkar RAM. Untuk RAM-nya dia bisa ditekan nih, ada tombol kayak soket itu, kita tekan aja ke dalam. Nah, dia ngelepas sendiri. Di situ biasa tarik. Ini untuk RAM-nya. Ada dua soket RAM-nya masing-masing. Dia kalau misal mau dimaksimalin tadi ada di 128, berarti kalau misal ada 4, 1, 2, 3, 4 itu kalian bisa masang RAM-nya itu 32. Di sini juga satunya lagi. Sorry, ini agak susah dikit nih. Nah, untuk soket RAM. Habis itu kita bisa balik lagi karena dia ada ini untuk dudukannya. Kita lepas power supply. Untuk power supply-nya sendiri bisa menggunakan obeng T5. Ini untuk cover power supply-nya. Nah, ini. Tarik ke atas. Nah, nanti di dalamnya nih ada 4 port, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 port ini masing-masing dia ngeluarin tegangan. Sorry, bukan masing-masing, dia itu 1, 2, 3, 4, tapi outputnya itu ada 2, main sama plus. Nah, untuk output dari power supply-nya sendiri itu ada 12 volt. Kita buka pakai obeng T8. Pegangin ya teman-teman nih. Untuk kalian yang pengen nyoba di rumah, saran saya hati-hati karena tiap orang pasti memiliki sisi kenyamanan untuk cara membongkarnya masing-masing. Ini udah terlepas. Tersisalah ini 3 bagian. Ini ada di bagian untuk prosesornya. Nah, ini dual nih, untuk VGA nya itu dual. Ini VGA card, ini VGA card, ini prosesor. VGA cardnya ada 2. Gua mau masuk ke bagian ini aja dulu biar satu-satu. Kita bongkar. Ini masih ada 2 logic board. Logic board yang gua maksud itu 1. Sorry, ini ada power supply.
Ini ada, kalau gua nyebutnya sukanya itu I/O board, input output board, karena di sini nanti dia hubungannya sama panel langsung nih. Dia kayak USB, Thunderbolt, terus buat port LAN sama HDMI, powernya dia masuk di I/O board ini. Oke, ini untuk cara bongkar dari power supply sama I/O boardnya. Kita lepas dulu nih, ada dua, sorry ini ada tiga baut di sini, masing-masing 3 kanan kiri. Nah ini yang terhubung antara si cover power supply sama cover panelnya. Di tengah-tengahnya ada I/O board. Nah kita lepas pakai obeng T8. Ini yang tengah karena dia nggak masuk ke cover, dia buat tahanan di sini, nggak usah dilepas sobat ya. Kita lepas. Nah, di sini ada kabel fleksibelnya juga nih. Hati-hati, dia ngubungin antara power supply sama I/O boardnya. Kita lepas kabel fleksibelnya. Tuh. Nah, di sini kabel powernya, supply dari PLN, supply daya. Soket tekan tarik. Nah, udah jadi dua nih, I/O boardnya sama power supply. Untuk power supply-nya sendiri, dia itu outputnya 12 volt. Kalau nggak percaya, nih ntar gua bongkar lagi di dalamnya. Untuk bongkar antara cover sama power supply dalam, ini ada T8. Untuk power supply iMac sendiri sama power supply Mac Pro dia berbeda, walaupun sama-sama outputnya 12 volt. Karakteristik dari iMac yang tahun 2013 ke atas itu dia akan selalu on di outputnya, beda dengan halnya sama power supply Mac Pro 12 voltnya dia masih ketahan sebelum ada pemicu yang dikeluarin dari logic board. Jadi dia standby dulu di tegangan 5 volt. Kita tarik. Nah, di sini nih. Ini power supply dari Mac Pro. Ya, diproduksi dari Delta. Untuk outputnya sendiri di sini biasanya ada keterangannya. Oke, ini ada keterangannya nih, gue bacain ya. Untuk produksinya dia dari Delta Electronic, terus outputnya itu 12,1 volt. Oke, ini untuk produksinya ini dari Delta Electronic dan inputnya 110 sampai 240 volt, 6 ampere. Untuk outputnya dia ada 12 volt, 1. Dia harus maksimalnya itu ada di 37,2 ampere. Gede banget nih, lumayan nih. Tapi masih kalah gede sama output dari yang Mac Pro sebelumnya tahun 2012 ke bawah, karena disitu nyampe 70-an, bahkan ada yang kalau nggak salah 80-an ampere 12 volt. Ini itu output utama. Output yang buat ngedial buat dia standby itu plus 11 volt 0,546 ampere, atau bisa dibilang setengah ampere. Ini untuk power supply. Nah, ini buat I/O boardnya. Pokoknya kita tuntas bongkar semuanya. Nah, kita bongkar.
T8 ada apa aja sih di dalamnya. Nah, ini awas nih kejebak karena di sini ada satu fleksibel yang harus hati-hati banget untuk pembukanya. Nah, tuh agak serem tuh. Nah, ini fleksibelnya nih. Ini jangan langsung ditarik ya, sobat, hati-hati nih. Kita pakai pinset, habis itu kita tarik fleksibelnya. Nah, habis ditarik dia aman. Masih ada satu fleksibel lagi, tapi dia gede. Nah, gitu. Ini untuk panel depan. Dia ini untuk fleksibelnya ini itu untuk kontrol lampu. Jadi kalau misal pertama di onin kan dia karakteristik dia naik lampunya ke atas, habis itu turun kayak gitu. Nah, ini kontrolernya buat lampunya di sini. Ini ada audio board buat headset, sama ini buat output nih gambar stiker. Ini ada input powernya, ada input power sama tombol power, dia include jadi satu panel di depan. Untuk IO boardnya dia ada baterai CMOS untuk supply BIOS atau bagian RTC. Dia ada speaker di sini. Nah, ini ada banyak port nih. 1 2 3 4 5 6. Dia itu port untuk Thunderbolt display. Dia bisa input jadi satu digabung, jadi ada 6 display langsung bisa masuk dari sini. Tuh tampilannya banyak banget tuh, biar layarnya kelihatan gede banget gitu. Ada 6 port langsung. Nah, ditambah satu lagi nih portnya, ini port HDMI. Jadi total ada 7 port buat output displaynya yang bisa digunakan bersamaan. Ini ada 4, 1 2 3 4. Ini port USB nya. Nah, ini 2 untuk kabel LAN, untuk port Ethernet. Oke, gitu. Ini buat IO boardnya, kita singkirin dulu. Oke. Nah, ini yang paling gede nih. Ini bisa dibilang mesin utamanya dari Mac Pro. Di sini ada dual VGA, satu lagi untuk board prosesor. Ini ada SSD, dia include jadi satu di salah satu VGA cardnya. Kita lepas. Nih lepasnya ya. Duh, sorry, ntar dulu nih, masih ganjal. Ini udah. Nih pakai T8 buat ngelepas SSD-nya. Nah, kalau ini nih, ini paling rendah nih bisa dibilang, karena kan tadi gue sebutin itu kan dari 256 terus 512 sampai 1 tera. Dia masih 5, ini 256 GB. Paling rendah ini 256. Untuk SSD-nya itu. Nah, untuk cara ngelepas dari si ini apa namanya? Untuk lepas dari VGA card-nya kayak gini sobat. Ini 2 baut buat supply-nya dari power supply. Kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas. Nah, ini nggak ada baut lagi nih. Situ kuncinya ada 1 2 3 4 5 6. Habis dilepas ini 2 ini, barulah kalian bisa lepas dari VGA nya. Dia include jadi satu prosesor, dual VGA, satu heatsink. Nih heatsinknya pendingin.
lepas. Hati-hati ya sobat. Oh ya, ini buat lepasnya kita bisa kendorin nih dikit-dikit. Obengnya yang dipakai T9. Dia nyantol ini satu bautnya, nggak apa-apa lah ini ya, bisa dilihat ini chip VGA nya, dia VGA dari AMD. Duh, tempatnya udah nggak nyukup ini. Lanjut, gua mau ngelepas yang satunya lagi aja. Sama ya kayak tadi, 2 dulu dilepas. Power supply, habis itu pakai T9 buat lepas dari heatsinknya. Untuk kalian yang biasa buat kerja keras, misal rendering, desain kayak gitu, walaupun dia bisa dibilang unit badak dari Apple, tapi tetap aja perlu diperhatiin buat maintenance. Kayak misal thermal pastanya nih, ini agak kering gitu, karena kalau misal dibuat kerja berat terus kan otomatis panas, dari thermal pastnya juga pasti kering. Baiknya itu dibongkar terus diganti biar dia nggak terlalu overheat. Kemudiannya kita lepas, kita tarik. Nah, ini dia satu lagi. Ini dari VGA cardnya. Ini untuk supporting NVRAM nya dia dari Elpida, produksi ya Elpida. Untuk VGA cardnya ini dari AMD, ini dari Elpida. Kayak gitu sobat. Tempatnya udah nggak nyukup ini. Tinggal satu lagi. Ini untuk satu lagi mungkin gua nanti lanjut kalau misal sekalian sama bongkar pas repairnya mungkin. Oke, sementara itu aja ya sobat. Ini nanti gua riset dulu kira-kira apa yang rusak. Untuk kalian yang penasaran bagaimana penanganannya, nanti bisa lihat di video atau episode selanjutnya, karena disitu nanti gua bakalan repair ini semua. Ini semua sih lebih ke beberapa part. Ini gua cek dulu beberapa part yang harus gua repair nanti di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita, dan pantengin terus channel kita. Akhir kata dari kami, salam untuk para user Mac di Indonesia.